Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dari ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, karunia dan kebaikan-Nya kepada kita semua. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, curahkanlah keberkahan-Mu kepada umatku di setiap pagi hari mereka. Ini salah satu doa yang terbaik yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah, keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan keluarga, dan insyaallah mudah-mudahan kita juga meraih keberkahan daripada bulan Zulhijjah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah taala. Kita membahas orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita kenal dengan fadilah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu, kata Rasulullah SAW, memiliki 60 cabang. Ya. Jadi kalau diibaratkan iman itu seperti pohon, maka iman itu, kata Nabi SAW, memiliki 60 cabang. Di dalam riwayat yang lain dikatakan sab'una syu'batan, 70 cabang. Jadi ada dua riwayatnya. Yang satu mengatakan 60 cabang keimanan, tetapi juga riwayat yang lain mengatakan 70 cabang daripada keimanan. Fa'afdaluha, cabang iman yang paling tertinggi, yang paling afdal,
qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang layak diibadahi, sesembahan yang layak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi itu makna daripada la ilaha illallah, tidak ada yang disembah secara benar kecuali hanya Allah. Ini cabang iman yang paling tinggi kata Nabi SAW. Kalau orang yang mengucapkan yaitu kalimat la ilaha illallah. Termasuk di bulan Dzulhijjah ini para jamaah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan. Bahkan kata Rasul, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala selain daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Di antara ucapan yang paling terbaik yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala di 10 pertama bulan Dzulhijjah, wabil khusus pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebaik-baiknya aku ucapkan kata Rasulullah SAW, dan juga nabi-nabi yang lainnya juga mengucapkannya, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita perbanyak di ucapan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi iman yang paling tinggi, cabang iman yang paling tinggi adalah tauhid. Cabang iman yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengikrarkan tidak ada sesembahan yang benar, yang hak kecuali hanya Allah. Kemudian wa imatatul a'da'anit thariq, dan cabang iman yang paling rendah. Jadi serendah-rendahnya iman, serendah-rendahnya keimanan kepada Allah Ta'ala kata Rasul, imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Mungkin bisa berupa duri kata Nabi SAW, atau sesuatu yang membahayakan yang kita singkirkan, yang bisa mengganggu orang lain, dan kita bisa akhirnya menyelamatkan saudara kita, maka itu disebut juga bagian iman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haya'u syu'batun minal iman kata Rasul, dan malu itu sebagian daripada iman. Jadi yang disebut oleh baginda Rasul, wal haya'u syu'batun minal iman, malu itu adalah sebagian daripada iman. Artinya orang kalau punya rasa malu daripada perbuatan jahat, punya rasa malu dari perbuatan yang tidak baik, maka di dalam hatinya ada keimanan kata Rasulullah SAW. Na'udzubillah, kalau orang sudah dicabut rasa apanya? Rasa malunya oleh Allah. Ya, sudah tidak peduli lagi dengan dengan perbuatan yang dia lakukan, tidak peduli lagi dengan hal yang Allah Ta'ala murkai, ya, maka sudah dicabut rasa malunya oleh Allah Ta'ala. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu kata Nabi, fa'alu ma syi'tum, maka dia mau berbuat apa saja, sudah tidak lagi mau peduli, ya. Oleh karenanya salah satu hal yang menjadi sifat orang-orang yang beriman itu adalah malu daripada perbuatan yang tidak baik. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian para ulama menjelaskan berdasarkan dalil Al-Quran dan juga dalil dari hadis Rasulullah SAW, apa saja fadilah-fadilah, keutamaan kalau orang itu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah fadilah keimanan itu adalah iman merupakan pokok semua kebaikan. Ya. Jadi pokok dari semua kebaikan yang ada di dunia ini itu adalah intinya adalah pada apa? Iman. Bahkan amal saja kalau tidak didasari dengan iman tidak diterima. Ya, betul ya Pak ya? Ada orang yang berbuat baik, tetapi dia tidak dasari dengan iman,
itu maka perbuatan baiknya hanya bermanfaat di dunia, tapi tidak bermanfaat di akhirat. Tapi kalau orang mukmin berbuat kebaikan didasari karena iman kepada Allah, bermanfaat di dunia dan juga memberikan kebermanfaatan di akhirat. Nah, sehingga kata para ulama, ya, keimanan itu adalah pokok dari semua kebaikan, pokok dari semua amal soleh yang kita lakukan harus didasari dengan apa? Iman. Ya, seperti contohnya sederhana para jamaah. Kita memenuhi panggilan Allah Ta'ala di pagi hari, di waktu subuh, atau kita terbangun sholat tahajud. Motivasi pertamanya adalah iman kepada Allah. Ya, ada perintah juga dari Rasulullah SAW. Kalau itu motivasinya semata-mata karena iman, maka itulah yang akhirnya akan membuahkan kebaikan dari setiap amal soleh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran di surat Yunus ayat yang ke-9. Ya, nanti bisa kita cek di Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka diberikan petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanan mereka. Berarti orang yang beramal saleh itu menunjukkan peningkatan keimanan dia, dan kalau iman sudah bertambah maka hidayah pun juga akan bertambah. Berarti setiap orang beriman itu selalu membutuhkan supaya hidayahnya terus bertambah. Jadi tidak berarti adalah yang butuh hidayah itu orang yang tidak beriman. Yang sudah beriman, yang sudah diberikan iman dan Islam oleh Allah, sangat membutuhkan juga yang namanya hidayah Allah. Hidayah Allah berarti maksudnya adalah bimbingan dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup orang itu telah diberikan iman dan Islam kemudian selesai, tidak. Tapi kita selalu membutuhkan yang namanya hidayah. Setiap saat, setiap hari kita butuh namanya hidayah Allah, bimbingan Allah, taufik Allah Ta'ala itu selalu istiqomah dalam kebaikan. Bahkan ada satu kalimat para jamaah yang kita ucapkan, doa ini minimal kita ucapkan 17 kali. Ya, berapa kali Pak? 17 kali kita ucapkan setiap hari. Dan bahkan kalau kita tidak membaca surat ini, salat kita tidak sah. Ya. Surat apa? Surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kalau ia tidak membaca Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, Ummul Quran. Ternyata di dalam Ummul Quran, dalam surah Al-Fatihah ada satu permohonan yang terbaik yang kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala. Apa permohonan kita para jemaah? Di situ kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, berikanlah hidayah kepada kami untuk selalu meniti jalan-Mu yang lurus ini. Maksudnya adalah Islam. Bayangkan kita mohon minimal 17 kali. Kalau kita mungkin salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, salat duha, qiyamul lail, salat mutlak dan seterusnya, maka mesti kita membacanya lebih daripada 17 kali. Ternyata yang kita minta apa? Agar kita terus diberikan hidayah dan terus mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti adalah hidayah itu dibutuhkan bukan hanya orang yang belum berislam, orang yang sudah diberikan iman dan Islam pun juga memohon agar terus diberikan hidayah, bimbingan, taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan jiwa manusia ini disebut dengan qalbu. Ya. Qalbu itu artinya apa? Berbolak-balik. Terkadang hati kita mungkin semangat melakukan kebaikan, tapi terkadang mungkin kendor semangat melakukan kebaikan. Terkadang iman kita bisa naik, tapi juga iman bisa saja turun. Ya, maka disebut dengan qalbun. Ya, disebut dengan apa? Qalbun. Qalbun itu artinya adalah berbolak-balik. Sangat mudah dia berubah, sangat mudah dia terpengaruh.
Maka Rasul mengajarkan satu doa yang terbaik yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, di antara doa yang Rasul selalu perbanyak. Perbanyak artinya Rasul selalu mendawamkannya, membacanya. Apa yang didawamkan oleh Rasulullah? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Kalau bisa doa ini menjadi doa kita dalam sholat para jemaah. Ya. Kalau bisa doa ini selalu kita baca di dalam sholat kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Karena kalau Allah Ta'ala sudah membalikkan hati orang, itu bisa berubah. Yang tadinya mohon maaf mungkin jauh daripada agama, tapi kalau Allah Ta'ala balikkan hatinya, bisa dia mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, bisa mendapatkan hidayah iman dan Islam. Tapi orang yang mungkin tadinya dalam kondisi baik, bisa saja dibalikkan hatinya oleh Allah Ta'ala, bisa berubah sebaliknya menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa terjadi, Pak. Bisa terjadi, Pak. Dia tadi udah dikasih iman, dikasih Islam, tapi kalau dia tidak jaga hidayah iman dan Islam itu, dibalikkan hatinya oleh Allah, dan bahkan dia bisa menjadi musuh Islam. Ya. Dia bisa menjadi penentang Islam. Ya. Padahal dia tahu Al-Quran, dia tahu hadis Nabi SAW. Jadi kemudian menentang, ya, karena dicabut hidayah iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di setiap ceramah atau di setiap khutbah itu kan biasa ada satu kalimat pembuka, Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kalau orang itu sudah dibimbing hidayah terus oleh Allah, maka sulit dia akan disesatkan dari jalan kebenaran. Tapi kalau sudah dibalikkan hatinya, kemudian dia sesat hatinya, maka tidak bisa lagi untuk mendapatkan hidayah Allah. Jadi memang hati manusia itu unik, kata Rasulullah SAW, sangat mudah berubah. Nah ini sehingga doa ini para jamaah, doa yang mesti kita baca. Kita baca waktu salat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang maha menguasai jiwa kami, Engkau yang maha membolak-balikkan hati kami. Tsabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku agar terus berada di atas agamamu. Dan mudah-mudahan sampai kami wafat, kami masih dalam keadaan iman dan Islam. Ini poin yang pertama, keutamaan fadilah daripada keimanan. Yang kedua, orang-orang yang beriman itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala dari godaan syaitan, sesuatu yang bisa menyimpangkan dia daripada kebenaran. Jadi kalau dia beriman kepada Allah, Allah Ta'ala akan jaga dia, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang bisa membuat dia keluar daripada kebenaran. Karena kan iblis selalu bersumpah kepada Allah, dia akan berupaya menggelincirkan manusia dari siratal mustaqim. Dia akan datangi manusia dari bagian depan, dari bagian belakang, dari bagian kanan, dari bagian sebelah kiri. Dan iblis pun juga mengatakan, saya ingin menjadikan manusia tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Engkau ya Allah. Jadi dia memang sudah punya janji, Pak? Janji yang kuat. Dia ingin membuat manusia itu akan keluar daripada kebenaran. Maka orang-orang yang beriman dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 98 sampai ayat 100. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, apabila engkau membaca Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, maka awalilah dulu dengan isti'adah. Isti'adah berarti apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Jadi boleh dua riwayat ini, Pak. Boleh kita baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ini dua riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada orang yang baca nanti a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, jangan disalahkan. Ya. Karena ada riwayatnya sahih, riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah orang yang mau membaca Quran jangan lupa memohon perlindungan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rupanya Pak, iblis atau syaitan tidak senang sekali melihat orang-orang beriman akrab dengan Quran. Makanya kenapa di dalam kita mengawali bacaan Quran, kita awali dengan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian ketika orang masuk ke kamar mandi, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua jangan lupa membaca doa Bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung kepada Allah. Di setiap pagi hari jangan lupa kata Nabi ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di sore hari kita baca lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Anak kecil atau bayi itu jangan lupa selalu dibacakan doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Jadi anak kita, cucu kita dibiasakan Pak, ya, dipegang ubun-ubunnya, dibacakan doa supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. U'idzuka. Jadi kalau untuk saya a'udzu, tapi kalau kita untuk orang lain u'idzuka, itu bahasa itu beda, ya. Jadi kalau kita niatkan untuk kita, diri kita a'udzu. A'udzu itu apa ya? Aku berlindung. Tapi kalau u'idzuka, aku mintakan perlindungan untukmu. Berarti ada objek lain yang kita doakan. Anak kita, cucu kita misalnya. Itu doanya berbeda Pak. U'idzuka. Kalau tadi a'udzu. Kalau a'udzu untuk siapa? Diri sendiri. Kalau untuk objek yang lain u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Ini bagus dibaca kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak kecil atau bayi yang baru lahir yang sangat mudah diganggu oleh bangsa jin, maka kita disuruh Nabi sallallahu untuk memintakan perlindungan kepada dia. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Jadi anak kecil aja mudah diganggu oleh jin, mudah diganggu oleh syaitan, ya. Maka kita mohonkan doa, ya. Dan Rasul selalu lakukan kepada cucu beliau namanya Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya cucu beliau Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Baik, kemudian berikutnya Allah Ta'ala firmankan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan yang besar terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Jadi sangat sulit untuk dia gelincirkan ketika orang-orang itu beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah atas orang yang menjadikannya sebagai pemimpin. Jadi ada orang yang memang dia bermitra dengan syaitan, ya. Ada orang yang ta'awun dengan syaitan, ya. Berkolaborasi dengan siapa? Bangsa jin, bangsa syaitan. Kemudian dan atas orang-orang yang mempersekutukan dengan Allah dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi ada dua orang yang paling mudah dia dikuasai oleh syaitan kata Al-Quran. Pertama adalah orang-orang yang menjadikan dia sebagai pemimpin, ya. Bahkan dia bisa berkolaborasi, ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah.
Maka orang kalau sudah jatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah, itu susah sekali untuk mendapatkan hidayah Allah. Ya, karena dia sudah dikuasai. Ya, dia sudah dia sudah ditundukkan oleh bangsa syaitan itu. Nah, sehingga ini yang kemudian membuat dia sulit untuk kembali kepada kebenaran, sulit kembali kepada kebaikan. Ya, dijadikan walaknya itu kepada syaitan, ya, bukan walaknya kepada Allah. Ya, kalau dia nyembelih sesuatu bukan atas nama Allah. Ya, kalau dia bernazar bukan atas nama Allah, tapi atas nama yang dia sebut sebagai penguasanya atau yang menjadi pemberi manfaat kepada dia. Ya. Makanya kenapa kemudian orang kalau menyembelih sesuatu yang atas nama selain Allah Ta'ala, terkadang apa yang dia minta secara duniawi itu dikasih. Itu namanya istidraj. Ya. Namanya apa? Istidraj. Ada satu pemberian yang diberikan kepada hamba, tapi Allah Ta'ala tidak ridha. Namanya istidraj. Ya. Ini salah satu trik daripada syaitan untuk kemudian menjauhkan manusia daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid itu lawan katanya apa? Asyirku. Kalau tauhid orang yang mengesahkan Allah, kalau asyirku berarti apa? Orang yang mempersekutukan Allah. Ya. Dia menyembahnya bukan hanya kepada Allah, tapi dia buat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berbuat syirik itu kan banyak hal yang menjadi kerugiannya, Pak. Pertama kata Nabi, lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Salatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala selama 40 hari 40 malam. Ibadahnya, kebaikannya terhapus 40 hari 40 malam. Di riwayat yang lain dikatakan ka'annahu lam yu'min bima anzalallah. Dia seakan-akan dia tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan orang yang berbuat syirik itu kata Nabi, dia mengingkari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mudah dikuasai oleh syaitan, mudah dikuasai oleh keinginan syaitan. Karena kenapa? Apa yang menjadi keinginan syaitan diikuti. Ya. Karena baru tercapai keinginannya itu kalau dia sudah memenuhi apa yang menjadi keinginan daripada syaitan. Dan keinginannya selalu adalah supaya manusia itu melakukan kesyirikan kepada Allah. Oh, kalau dia menyembelih sesuatu jangan lagi pakai bismillah ya Allah. Nanti disebutin tuh, ada yang disebutin namanya. Ya. Kalau dia bernazar, nazarnya bukan untuk Allah, tapi nazarnya ada yang dia sebutkan. Dan bahkan ada ininya Pak, ada seperti doa-doanya untuk mengundang datangnya syaitan. Itu yang kemudian disinilah unsur kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi difirmankan oleh Allah Ta'ala. Kemudian fadilah yang ketiga, keutamaan beriman itu adalah menyebabkannya mendapatkan kebermanfaatan dengan Al-Quran. Jadi orang-orang yang beriman, dia akan selalu mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, mendapatkan manfaat daripada Al-Quran yang dia baca. Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Ini dalilnya Pak, surat Al-Isra ayat 82. Apa firman Allah Ta'ala? Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Quran, ma huwa shifaa'un, di mana Al-Quran itu menjadi penawar. Penawar itu apa? Apa penawar? Obat. Shifa. Ya. Kalau ada namanya shifa itu artinya obat, penawar, kesembuhan. Ya. Maka Allah Ta'ala punya nama Asy-Syafi. Asy-Syafi artinya yang maha menyembuhkan. Allah Ta'ala yang turunkan sakit, dan Allah Ta'ala pun juga yang memberikan apa? Kesembuhan. Dan Allah Ta'ala tidak mungkin menjadikan kesembuhan itu pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka orang berobat itu mesti dengan bahan-bahan yang halal, tidak boleh dengan yang haram. Ya. Jadi Allah Ta'ala yang memberikan sakit kepada hamba, tapi juga Allah Ta'ala yang memberikan apa Pak? Kesembuhan. Karena Allah Ta'ala punya nama Asy-Syafi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi isfihi shifaan la yughadiru saqaman. Itu kan doa yang kita biasa baca kalau kita ngalamin sakit, ya. Itu
Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Salah satu nama Allah Taala Asy-Syafi. Apa dia Asy-Syafi? Yang maha memberi kesembuhan. Dan Allah Taala yang kasih sakit, penyakit, dan Allah Taala pun juga yang memberikan obat atau kesembuhan. Dan tidak mungkin obat itu kata Rasulullah SAW kecuali pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatul lil mu'minin. Al-Batu yang kedua adalah rahmat lil mu'minin. Siapa yang baca Quran, Allah Taala berikan rahmat, kasih sayang Allah, keberkahan dari Allah Taala. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidaklah menambah kepada orang zalim selain kerugian saja. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Quran, maka tidak ada yang dia bertambah baginya kecuali kerugian saja. Karena dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran kata Allah Ta'ala tidak membawa sesuatu yang baru. Jadi kalau ditanya apa ajarannya Nabi Isa alaihissalam? Ajarannya tauhid. Apa ajarannya Nabi Musa alaihissalam? Ajarannya tauhid. Apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim? Ajarannya tauhid. Hampir ya, isi Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya nggak jauh beda, Pak. Ya, di situ ada perintah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, ya. Kemudian beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada yaumil akhir, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, itu semua boleh dikatakan Pak, isi Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya itu adalah intinya sama. Ya, cuma mungkin nanti yang membedakan adalah Nabi Muhammad SAW itu diutus bukan untuk bangsa tertentu. Ya, jadi syariatnya Nabi Muhammad bukan hanya untuk bangsa Arab. Kalau syariat Nabi Muhammad SAW, kalau Al-Quran untuk hanya bangsa Arab saja Pak, mungkin Islam itu nggak sampai di kita Pak. Ya, mungkin terbatas di Jazirah Arab saja. Ya, mungkin di Mekah, Madinah, ya, Hijaz, Mesir dan seterusnya. Tapi kenapa kemudian Islam bisa sampai ke Nusantara ini, sampai ke beberapa belahan dunia? Bahkan tidak ada satu wilayah mungkin di dunia ini Pak, kecuali di situ ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalau kita coba meneliti dari sejarah Pak, setelah wafatnya Rasulullah SAW, apakah semua sahabat tinggal di Mekah Madinah Pak? Enggak. Padahal orang kalau sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, pahalanya melebihi daripada tempat-tempat yang lain. Ya Pak ya? Satu kali sholat di Masjidil Haram Pak, berapa kebaikannya Pak? 100.000 kali dibandingkan dengan Masjid Baitur Rahim. Ya, berapa kali Pak? 100.000 kali. Di Masjid Nabawi 1.000 kali dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Tapi pertanyaannya, kenapa para sahabat kemudian keluar dari Mekah, keluar dari Madinah, menaklukkan wilayah-wilayah itu? Tujuannya cuma satu Pak, supaya tersebar yaitu keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para sahabat dulu berpikir hanya kebaikan untuk diri sendiri Pak, mungkin para sahabat diam aja di Mekah Madinah. Cukup jadi ibadahnya diperbanyak, ya, pahalanya tentu besar, tapi ternyata mereka tidak pernah berpikir untuk diri sendiri. Dia keluar dari Mekah Madinah untuk menyebarkan Islam, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Makanya ajaran Rasulullah SAW sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Rasul itu hanya melengkapi saja. Kalau ibaratnya kata Rasulullah SAW, ini ada satu bangunan Pak, bangunan udah jadi, udah bagus, tinggal ada satu bata yang belum kepasang Pak. Di bangunan udah jadi nih Pak, ya. Ibaratnya syariat Allah tadi itu ada seperti bangunan yang sudah jadi. Tapi ada satu labinah kata Nabi. Labinah itu ada satu bata yang belum terpasang. Apa kata Nabi? Anal labinatu. Akulah seperti satu bata yang melengkapi daripada bangunan yang sudah ada. Berarti Rasul tidak membawa sesuatu yang baru. Oleh karenanya apa para jemaah? Hampir semua Nabi yang diutus sebelum Rasulullah SAW mengabarkan Nabi yang terakhir ini.
Nabi Musa juga mengatakan akan datang nanti Nabi yang terakhir. Nabi Isa pun juga mengatakan akan datang Nabi yang terakhir. Siapa maksudnya Nabi terakhir? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau cuma melengkapi saja, Pak, dari apa yang sudah ada di dalam Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Beliau nggak bawa sesuatu yang lain. Ajarannya sama, keimanannya sama, tidak ada yang membedakan. Nah, cuma bedanya tadi yang paling mendasar adalah kalau ajaran para nabi terdahulu itu terbatas di satu wilayah saja, tapi kalau baginda Rasulullah kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Itulah bedanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara spesifik dan secara khusus. Baik, kemudian berikutnya adalah yang keempat. Fadilah keimanan yang keempat adalah menyebabkan mencari faidah dengan istighfarnya para malaikat dan para nabi. Jadi orang-orang yang beriman ternyata didoakan oleh para malaikat dan juga didoakan oleh para nabi-nabi yang mulia. Didoakan oleh orang beriman. Dalil orang beriman itu didoakan oleh para malaikat, surat Al-Mu'min ayat 7. Ya, surat Al-Mu'min ayat 7. Malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Ini doa dari siapa? Para malaikat. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling arsy Allah Ta'ala, mereka bertasbih memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampunan bagi orang-orang beriman. Jadi malaikat memintakan ampunan secara khusus bagi orang-orang yang beriman. Bahkan mereka doakan. Apa doanya para malaikat itu? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, berikanlah ampunan bagi orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan orang mengikuti jalanmu ya Allah. Wa qihim 'adzabal jahim, dan selamatkan mereka dari siksa di neraka. Ini siapa yang mendoakan? Siapa yang berdoa? Al-malaikat. Kemudian para nabi pun juga berdoa untuk orang beriman, Pak. Pertama doanya Nabi Nuh alaihissalam, ya, di dalam surat Ibrahim, dalam surat Nuh ayat 28. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Jadi di sini Nabi Nuh berdoa untuk siapa, Pak? Rabbil firli, dia doakan untuk dirinya. Kemudian waliwa lidayya, dia doakan untuk siapa? Kedua orang tuanya. Waliman dakhala baitiya mu'minan, orang-orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah. Beliau doakan orang-orang mukmin. Walil mu'minina wal mu'minat, dan bahkan doa beliau untuk seluruh orang mukmin dan mukminat, laki dan perempuan dimanapun mereka berada. Siapa yang pertama mendoakan kita, Pak? Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa juga. Apa doanya? Ini mungkin sering kita amalkan, sering kita baca. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami, dan ampuni seluruh orang-orang mukmin yauma yaqumul hisab, pada hari ditegakkannya hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi itu doakan kita semua. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan kita semua. Nabi Nuh alaihissalam mendoakan kita semua. Dan itulah kemudian menjadi sunnah Nabi sallallahu. Maka kita dianjurkan mendoakan orang-orang beriman juga. Setiap kita berdoa, kalau bisa doanya itu jangan pernah lupa doa untuk saudara kita kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doakan saudara kita kaum muslimin, ya, laki-laki, perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang masih hidup
ataupun yang sudah mendahului kita semua. Masya Allah. Itu yang akan menguatkan ukhuwah kita, menguatkan persaudaraan karena iman, karena satu akidah, ya Pak ya. Walaupun mungkin ada perbedaan secara fikih, secara muamalah, mungkin ada perbedaan, tetapi kita yakin kita satu akidahnya. Aqidatul iman wal Islam diikat dengan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maka setiap Jumat khatib pasti baca itu, Pak. Betul ya Pak? Kita mau sholat di masjid mana saja, Pak. Selama masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pasti doanya itu, Pak. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita di sini masjid mana ini? Sama doa. Karena itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin, baik yang masih hidup, al ahya wal amwat. Apa amwat? Yang sudah meninggal dunia, kita doakan mendapatkan ampunan Allah. Nabi Ibrahim aja mendoakan, boleh dikatakan doa Nabi Ibrahim itu untuk sepanjang zaman, Pak. Nabi Ibrahim hidup sekian abad yang lalu, tapi doa beliau tersambung untuk zaman berikutnya, zaman berikutnya, zaman berikutnya, dan sampai zaman kita ini, sampai umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keberkahan doa siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Bahkan kalau kita masuk bulan Zulhijjah, terutama kalau kita kurban, yang dikenang sejarahnya adalah sejarahnya Nabi siapa, Pak? Ibrahim dan keluarga beliau Ismail alaihissalam. Jadi kita ini, Pak, sebenarnya Pak, Islam ini, Pak, tersambung dengan para nabi terdahulu, tersambung dengan syariat Nabi Ibrahim, syariat nabi-nabi sebelumnya, tersambung, Pak. Ya. Bahkan nama Nabi Ibrahim selalu kita baca setiap kita tahiyat yang terakhir. Baik hadirin dirahmati Allah Ta'ala, mungkin itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan, keberkahan. Sebelum kita akhiri, kami kembalikan ke MC. Mana MC? Mana Pak ada? Mana MC-nya? Ya, baik. Mungkin kita buka tanya jawab. Tadi disampaikan MC jam 6:05 katanya. Masih ada waktu 5 menit berarti. Silakan para jamaah, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami beri kesempatan. Baik, silakan. Mengenai rupiah hilal, Pak Ustaz. Ini pertanyaan dari suami Pak Ustaz. Dan di Islam hukumnya pada Jumat. Kita kan dianjurkan berpuasa pada berpuasa di waktu wukuf, kita diperintahkan berpuasa. Baik. Jadi pertanyaan ini Pak Ustaz, kita ini sekarang kalau misalnya kita wukuf nanti tanggal 10 kita berpuasa, hukumnya gimana Pak Ustaz? Silakan di masjid di Mekah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Fatwa para ulama dalam hal ini memang ada dua pendapat, dua versi ya Pak ya. Ada yang mengatakan puasa Arafah itu mengikuti proses wukuf Arafah yang ada di tanah suci. Ada yang memahami bahwasannya puasa Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjahnya, yang mungkin masing-masing wilayah dan negeri bisa saja berbeda matlaknya. Matlak itu kayak kita menentukan awal Ramadan atau menentukan 1 Syawal. Baik, masing-masing tentu harus kita hargai ya Pak ya. Yang punya istihad pertama kita hargai, yang punya istihad yang kedua kita hargai. Jadi perbedaan itu sebenarnya Pak harus kita jadikan sebagai khazanah ya, bukan hal yang kemudian diperuncing perdebatannya, jangan ya. Kalau kita kembali kepada historis sebenarnya, Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu jauh sebelum pensyariatan haji. Ya Pak ya? Paham Pak? Ustaz ulangin sekali lagi. Rasulullah SAW berpuasa sunnah 9 Dzulhijjah, sama seperti halnya puasa Muharram, itu jauh sebelum pensyariatan haji. Haji itu kan pensyariatannya lebih akhir.
daripada puasa, daripada salat dan seterusnya. Sehingga dipahami oleh para ulama, yang disebut dengan puasa Arafah itu adalah puasa 9 Zulhijjah. Paham? Ya mungkin bulan Zulhijjah masing-masing wilayah bisa saja secara mutlaknya berbeda-beda. Kalau dia berada di Mekah, memang pasti kalau 9 Zulhijjah itu pas acara wukuf Arafah. Tapi bila kaum muslim itu berada mungkin di wilayah yang berbeda, dia punya mutlak yang berbeda, maka dipahami oleh para ulama berarti berpuasa Arafah itu maksudnya puasa tanggal 9 Zulhijjah. Paham Pak? Mungkin, ini ada kemungkinan Pak, ada kemungkinan kita bisa untuk mengaitkan puasa Zulhijjah itu atau 9 Zulhijjah itu dengan puasa Arafah apabila umat Islam di seluruh penjuru dunia ini menjadi satu united. Tahu satu united maksudnya Pak? Kalau dia satu kepemimpinan itu baru bisa. Tapi karena masing-masing ada matlanya, ada kepemimpinannya, maka istihad para ulama kontemporer kembali kepada negara masing-masing. Syekh Utsaimin yang mufti Arab Saudi saja mengatakan kaum muslimin melaksanakan puasa Arafah itu sesuai dengan matlak yang ada di masing-masing negaranya, ya. Dan ini lebih cenderung kebanyakan para ulama memahami puasa Arafah itu adalah puasa 9 Zulhijjah dan tidak mesti yang harus bertepatan dengan apa Pak? Wukuf Arafah. Paham Pak? Nah, sehingga kita di Indonesia ya setelah setelah sidang isbat itu menetapkan yaitu 10 Zulhijjah itu tanggal berapa Pak? 10 Juli ya. Berarti kalau kita puasanya Pak, puasa Zulhijjahnya 9 Zulhijjah hari apa Pak? Hari Sabtu ya. Itu sesuai dengan apa yang dipahami dari dalil Rasulullah SAW. Tapi kita hargai kalau ada saudara kita yang memahami bahwasanya puasa Arafah itu adalah berkaitan tentang wukuf di Arafah. Kita hargai, ya, karena masing-masing punya istihad, ya. Nah, sehingga saya perhatikan ada satu masjid Pak ngasih 2 kesempatan waktu untuk sholat Idul Adha. Ya, jadi ada yang ngasih kesempatan Idul Adha tanggal 9 Juli, mungkin ada yang punya istihad ya untuk melaksanakan sholat Id tanggal 9 Juli ya, tapi juga dikasih kesempatan di masjid itu adalah 10 Juli ya untuk melaksanakan sholat Id. Sekali lagi Pak, ini ranahnya istihad. Dan ini bukan masalah akidah ya Pak ya. Bukan masalah akidah. Kalau ada pandangan yang berbeda di antara kaum muslimin, ini adalah istihadiyah, furu'iyah, bukan masalah akidah. Nah, kalau masalah furu'iyah, istihadiyah, luas kita untuk memberikan saling toleransi satu dengan yang lainnya. Ada semalam Ustaz ngisi pengajian di Al-Jannah namanya. Dia sudah menginformasikan, Ustaz insyaallah kita di sini akan melaksanakan salat Idul Adha-nya tanggal 9 Juli, berarti hari apa? Hari Sabtu, karena dia mengikuti wukuf yang ada di mana dia? Di Saudi atau di Arab. Ya kita hargai. Tapi keputusan pemerintah ya dalam hal ini ormas-ormas Islam juga, MUI juga, dan berkumpul di situ ormas Islam menetapkan yaitu jatuhnya 10 Zulhijjah di kita adalah tanggal 10 Juli. Dan yang seperti itu bukan Indonesia saja Pak, banyak negara-negara yang lain pun juga yang melaksanakan sholat Idnya karena berdekatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Tapi sekali lagi Pak, kita hargai yang melaksanakan tanggal berapa Pak? Ya, yang melaksanakan tanggal 9 sah sholatnya. Yang melaksanakan tanggal 10 sah sholat insyaallah. Ya. Paham ya Pak ya? Sesuai dengan apa? Istihadnya masing-masing ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.